kita buka sama-sama Mazmur pasal yang ke-1 ayat 1 sampai 3. Tadi pagi saya sudah sampaikan firman ini, tapi nanti saya tutup dengan case study yang berbeda. Supaya kita belajar dari tokoh Alkitab yang berbeda. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Kalau bulan ini kita belajar mencintai firman Tuhan untuk bisa mendengar suara Allah. Saya percaya ketika kita belajar firman, kita punya disiplin yang baru untuk bisa dengar suara Tuhan, saya percaya hidup kita akan lebih dipakai lagi. Berapa banyak yang ingin dipakai Tuhan? Lambaikan tangan Anda. Amin. Haleluya. Kita baca sama-sama Mazmur pasal yang ke-1, ayat 1 sampai ke-3 ya Bapak Ibu sekalian. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Saat ayat yang luar biasa sekali ketika saya mempersiapkan firman ini, ayat ini berbicara begitu kuat. Dan saya tahu saya harus bagikan ini kepada jemaat yang ada di GMS Surabaya Selatan ini. Nah, kita baca dari ayat yang pertama dan kita akan kupas satu demi persatu prinsip kebenaran firman Tuhan yang saya dapatkan supaya ini juga kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan di tempat ini. Di ayat 1 dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Amin, Bapak Ibu sekalian. Nah, waktu saya baca ini ada kata yang begitu kuat yang keluar muncul dari ayat ini, kata berbahagia. Katakan kiri kanan berbahagia. Tanyakan kiri kanan kamu bahagia gak sih gitu ya. Jadi banyak dari kita hari ini mengejar bagaimana sih rahasianya untuk bisa jadi bahagia. Karena bahagia itu relatif ya. Bagi saya bahagia itu bisa pergi camping, buat saya ya sederhana. Buat istri saya sedikit berbeda. Kalau istri saya bukan orang gunung, bukan orang yang outdoor, dia lebih ke indoor. Berbahagia bagi dia mungkin jalan-jalan ke mall, bisa belanja, itu berbahagia gitu ya. Buat saya belanja gak penting, yang penting bisa duduk, nongkrong, ngopi, ngobrol gitu ya. Dan suasana AC gak perlu, di outdoor aja udah cukup berbahagia. Buat istri saya itu nyusah-nyusahin gitu ya. Ngapain juga camping, ngapain juga susah-susah begitu. Jadi definisi berbahagia kita itu berbeda-beda. Tapi saya percaya kita semua mengejar yang namanya kebahagiaan, mengejar yang namanya sukses, mengejar yang namanya keberhasilan. Amin Bapak Ibu sekalian. Nanti kita akan belajar definisi keberhasilan dari satu tokoh yang kita bahas di belakang. Tokohnya namanya Maria. Kalau tadi pagi kita bahas Yusuf, nanti hari ini kita akan bahas yang sesi ini, ibadah kali ini saya akan bahas tentang Maria. Seorang yang luar biasa. Tapi saya kasih dulu prinsip kebenaran firman Tuhan. Banyak dari kita ini mengejar yang namanya kebahagiaan. Nah, bagaimana kita untuk bahagia? Di ayat yang ke-1 ini dikatakan, kalau kamu mau bahagia, jangan ngikutin jalan orang fasik. Jangan menuruti jalan orang fasik. Jangan berdiri di jalan orang berdosa. Dan jangan duduk di dalam kumpulan pencemooh. Jadi waktu saya lihat ayat ini kita bisa melihat ada satu intensitas kegiatan yang berbeda. Yang makin lama makin intens menurut saya. Di ayat 1 itu tadi katakan pertama-tama kamu ini jangan berjalan. Jadi garis bawahi kata jangan berjalan. Karena kalau kamu berjalan, ngikutin nasihat orang fasik, nggak lama kemudian kamu ini akan duduk diam berdiri sama dia. Nah setelah berdiri, makin lama kamu bergaul sama mereka, bukan hanya berdiri, tapi kamu akan duduk bersama-sama dengan orang yang fasik ini. Nah hari ini kalau kita mau berbahagia, kita harus belajar firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita harus bisa membedakan apa nasihat yang kelihatannya baik tapi tidak kudus, tidak berkenan. Mungkin hari ini kita bisa dapat inputan, masukan yang bagus mungkin kelihatannya bagus tapi ujungnya bisa menuju maut. Mari kita belajar mencari kebenaran firman Tuhan karena di ayat 2-nya
dikatakan kamu gak boleh ngikutin nasihat orang fasik, tapi kamu harus merenungkan firman Tuhan. Amin. Ini jadi satu paket, tapi saya bahas satu persatu. Yang pertama kita harus lakukan itu jangan berdiri menurut nasihat orang fasik. Jangan berdiri di jalan orang berdosa dan jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Amin. Karena kalau kita membiarkan diri kita masuk ke dalam satu circle ini, kita ini bisa makin lama makin tidak baik. 1 Korintus pasal 15 ayat 33 berkata begini, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Amin. Betul ya Bapak Ibu sekalian ya, kalau kita bergaul dengan orang yang kebiasaannya gak baik, lama-lama kita ikut gak baik juga. Saya masih ingat saya itu dulu waktu SMP nakalnya itu apa sih, bolos. Padahal dulu waktu saya SD, saya ini lumayan pinter loh Bapak Ibu sekalian ya. Kelihatan kan ya, kelihatan gitu ya. Kelihatan lumayan pinter gitu ya. Saya waktu SD gitu, saya tuh baik sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Saya masih juara kelas waktu itu. Tapi begitu SMP saya kena pergaulan yang sedikit salah. Ya, sehingga SMP 1 masih juara 1 di kelas. Bukan secara keseluruhan, lumayan loh. Lumayan kan ya, lumayan di kelas ya. Walaupun di kelas saya masih rajin sekolah, ranking masih 1, 2 gitu ya di kelas gitu ya. Kalau keseluruhan ya 10 besar lah, nggak jauh-jauh amat. Tapi lumayan gitu ya. Tapi begitu naik SMP 2, saya punya teman-teman yang mulai kerjaannya bolos. Lama-lama saya ikut bolos sama mereka. Lama-lama saya ikut ngerokok sama mereka. Lama-lama saya ikut nyontek sama mereka. Lama-lama saya salah pergaulan nih Bapak Ibu sekalian. Sehingga ketika SMP 2, SMP 3 saya bingung. Mama saya juga bingung, kok yang tadinya sekolahnya rajin, yang sekolahnya bener, tiba-tiba kok jadi gak bagus gitu ya. Nilai-nilainya jadi gak bagus. Dan saya melihat kenapa saya nakal, sebenarnya bukan karena sayanya gitu ya. Tapi karena teman-teman yang ada di sekitar saya yang melakukan hal-hal yang gak baik, hal-hal yang gak benar. Mau gak mau sebagai seorang anak yang belum dewasa hari itu, yang belum bisa membuat keputusan hari itu dengan benar, yang belum bisa mengambil alih kehidupannya dengan bijaksana, sehingga saya terbawa ke dalam arus yang seperti demikian. Makanya Alkitab katakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Hari ini kalau Anda nggak baca firman, kalau Anda nggak merenungkan firman, kalau Anda nggak tahu firman itu seperti apa, walaupun Anda datang ke gereja, Anda tidak makan sendiri, saya percaya ada hal-hal yang kita bisa tingkatkan dalam kehidupan kita. Amin. Supaya kita semakin hari semakin dewasa. 1 Korintus pasal 15, 33. Perhatikan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Bahkan di 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 17 berkata begini, tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya, karena itu waspadalah. Katakan kiri kanan, waspadalah. Supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Saya garis bawahi kata terseret ini Bapak Ibu sekalian. Karena pergaulan yang buruk itu akan menyeret kita. Ilustrasinya mungkin seperti ini. Kalau saya berdiri di tempat ini, yang di atas ini posisi yang baik dan di bawah ini posisi yang kurang baik, posisi yang jahat. Lebih susah orang yang di atas ini ngangkat orang yang tidak baik nih ke atas, susah sekali. Betul nggak Bapak Ibu sekalian ya? Tapi lebih gampang kalau orang yang kebiasaannya buruk, kebiasaannya tidak baik, narik orang yang baik ini turun ke bawah. Make sense Bapak Ibu sekalian? Masuk akal ya? Masuk akal kan ya Bapak Ibu sekalian? Jadi pergaulan kita yang buruk, orang-orang yang tidak baik itu akan mudah sekali menjatuhkan kita. Membuat kita kehilangan pegangan nilai-nilai daripada kita mencoba mempengaruhi mereka. Betul nggak? Kadang-kadang saya menemukan juga gitu ya, orang yang jahat, orang yang kebiasaannya buruk malah lebih bangga kepada kenakalannya daripada orang yang baik. Benar nggak? Pernah ketemu gitu nggak ya? Ada nggak di sini bangga, gue ini aktif di CG? Kadang-kadang aktif di CG malah diam-diam.
Saya ini kudus baca Alkitab, malah gak cerita-cerita. Tapi orang yang nyontek, orang yang bolos, orang yang nipu dan berhasil lagi gitu ya. Malah bangga-bangga, betul gak? Lebih mudah orang yang jahat itu mempengaruhi kehidupan kita. Makanya dia akan menyeret. Jadi jangan sampai Anda hari ini berjalan menurut nasihat orang fasik, jangan berdiri dan jangan sampai duduk. Karena mau tidak mau kita akan seperti demikian. Kalau Anda ingin dipakai Tuhan, tadi pertanyaan saya kan, siapa di sini mau dipakai Tuhan? Anda angkat tangan. Anda harus punya prinsip kebenaran firman Tuhan yang tepat dan yang benar. Yang percaya katakan amin. Saya masih, tadi pagi saya cerita ilustrasi tentang seekor kodok. Seekor katak gitu ya. Kalau Anda taruh katak di dalam satu panci, pancinya diisi air, katak itu akan berenang dengan santai, menikmati. Lalu Anda panaskan panci itu di dalam kompor, airnya naik suhunya jadi 20, jadi 30, jadi 40. Dan katak itu berpikir, asik sauna. Wih, santai, berenang. Gaya apa kodoknya? Ya berenang kayak kodok lah ya, gitu ya. Kamu kayak punggung gitu ya, nggak mungkin juga. Ya, jadi kodok itu berenang, adjusting dengan menyesuaikan tubuhnya dengan keadaan airnya itu. Sampai akhirnya suhunya jadi 80, 90, kepanasan dia juga gak sadar. Dan tiba-tiba dia mateng aja. Dikasih tauco, dikasih segala macam, jadi suike gitu ya. Purwodadi gitu ya, jadi suike aja udah mateng dia dan dia mati. Karena dia tidak sadar. Jangan sampai pergaulan kita yang buruk dengan orang-orang yang kita merasa di awal-awalnya harmless lah. Gak ada, bahkan dengan alasan saya ingin memenangkan mereka. Bukan berarti Anda gak boleh bergaul dengan orang-orang yang seperti demikian. Tapi ketika Anda ada di sana, pastikan Anda ini yang menginjili mereka. Anda yang jadi terang, Anda yang jadi garam. Saya pernah satu hari pelayanan, ada satu teman gitu ya, dari gereja lain sih. Waktu itu saya masih kuliah, masih belajar gitu ya, jadi kita punya persekutuan. Dan ini ada salah satu teman dari persekutuan yang lain, di kampus yang lain. Hari itu kita, jadi saya kenal dia udah lama, dan kita udah lama gak ketemu. Nah kebetulan teman-teman saya, teman-teman di kampus kita itu, kita kepengen liburan. Dan liburannya ke Las Vegas, Bapak Ibu sekalian. Jadi liburannya ke Las Vegas. Saya sebenarnya nggak setuju, cuma karena waktu itu ya udahlah kita liburan karena Las Vegas tuh ada sisi gelapnya, tapi ada sisi yang family entertainment juga. Saya pikir sama teman-teman ya udahlah kita nikmatin hotel, nikmatin air mancur, nggak usah lihat judinya, nggak usah lihat yang lain-lainnya gitu lah ya, pokoknya ke sana gitu ya. Akhirnya kita berangkat nih liburan, rame-rame. Tanpa disengaja, saya ketemu teman satu lagi yang dari persekutuan lain yang tadi saya cerita itu ya. Dan dia lagi di kasinonya, lagi di slot mesinnya, lagi main ini jackpot Bapak Ibu sekalian, ceng 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 gitu ya. Jadi saya lihat dia jauh, kok dia main? Ini kan padahal kan anggota persekutuan, tapi persekutuan yang lain. Dia lagi asik main gitu ya. Saya wah ini ketahuan nih, saya isengin gitu ya. Saya kagetin dia, woi gitu ya. Terus ngapain lu di sini gitu ya? Terus dia jawab dengan lagi persekutuan gitu ya. Aduh, lu persekutuan di mana gitu loh ya? Karena kaget latah gitu ya, ketahuan dia. Ini ada akhirnya cerita-cerita, tapi saya tahu ceritanya itu bohong gitu loh ya. Dia bilang ada temennya, ada persekutuan segala macam di sini gitu ya. Tapi ngapain dengan persekutuan tiba-tiba kok lagi main jackpot di Las Vegas gitu ya. Seringkali tanpa kita sadari pergaulan yang buruk itu bisa merusak kebiasaan yang baik ya. Jadi jangan sampai kita terbawa dan tanpa kita sadar kita punya lifestyle yang seperti demikian. Amin. Jadi jangan tukar firman Tuhan dengan nasihat orang fasik. Kalau kita baca buku aja, saya baca buku nih hari-hari ini harus hati-hati gitu ya. Apalagi kita harus dengerin orang. Kita bandingkan dengan kebenaran firman Tuhan kayaknya jauh sekali deh nilai-nilai yang kita ingin tukar. Tapi kalau kita dalam keadaan yang kepepet, keadaan yang rasanya
nggak ada jalan keluar lain. Dan kayaknya ini dikasih nasihat yang solusi sementara. Tapi tahu, saya selalu bilang, jangan dengerin nasihat yang short term solution for long term problem. Nasihat orang fasik itu kadang-kadang untuk bisa membedakannya, kadang-kadang solusinya cepat, tapi lama-lama ini pasti akan kacau, akan berantakan. Tapi kalau nasihat yang Alkitabiah biasanya nggak sementara, solusinya kadang-kadang berat banget. Tapi ketika dijalaninnya, itu pasti akan kasih jalan keluar yang luar biasa. Suami istri berantem. Orang dunia bilang, orang fasik pasti bilang, udahlah kamu baru menikah kok gini, masih ada kesempatan yang lain. Sebelum kamu lama-lama udah ceraiin aja. Nasihatnya sounds good, kelihatannya baik, menyenangkan daging gitu ya. Tapi kan Anda tahu, gak Alkitabiah. Tahu Alkitabiah katakan, firman Tuhan berkata, apa yang dipersatukan manusia tidak boleh dipersatukan Tuhan, tidak boleh diceraikan manusia. Tapi saya kalau sama dia hidupnya susah sekarang. Doa, minta pemulihan. Awalnya susah, tapi kalau dijalani dengan sungguh-sungguh, itu berkat melimpah. Amin. Hutang, udah kamu kabur aja gak usah selesain gitu ya. Banyak orang yang kabur kok gitu ya. Gak usah itu, nanti juga lupa. Nanti kamu mulai aja sesuatu yang baru di sana. Firman Tuhan katakan jangan, harus tanggung jawab. Biar jadi kesaksian. Nanti Tuhan tolong, udah hadapin aja. Minta kemurahan sama Tuhan, minta mujizat Tuhan. Berat banget ngejalaninnya. Tiap hari ada debt collector datang, tiap hari diganggu, pengennya kabur aja. Tapi kalau kita tidak setia sama perkara yang kecil, gak mungkin Tuhan kasih perkara besar. Amin. Kadang solusi yang kita dapatkan nasihatnya itu membuat kita, oh iya bener ya, masuk akal ya. Solusi yang selesai sementara. Tapi ujungnya kita pikirin nanti aja. Jangan seperti demikian. Amin Bapak Ibu sekalian. Kita belajar untuk bisa ngerti kebenaran firman Tuhan dan melakukannya. Saya percaya nasihat-nasihat ini gitu ya, yang kita harus pegang adalah kebenaran firman Tuhan, bukan nasihat orang fasik. Yang percaya katakan amin. Lalu yang kedua dikatakan gini di ayat yang kedua, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi rahasia kebahagiaan, yang kalau di poin pertama rahasia kebahagiaan adalah kita jangan dengerin rahasia orang fasik. Yang kedua, untuk kita bahagia kita harus punya disiplin yang baru. Disiplin yang mengubah gaya hidup kita. Supaya apa? Supaya punya gaya hidup yang mendewasakan. Firman Tuhan dikatakan, kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang tadinya dengerin nasihat orang fasik, duduk sama orang pencemooh gitu ya. Tapi yang harus dirubah adalah kita belajar firman Tuhan. Dan bukan hanya belajar, bukan hanya baca, tapi merenungkannya siang dan malam. Tadi pagi saya cerita juga, saya ini punya gaya hidup yang kurang baik dulu sebelumnya. Saya makan itu sembarangan. Wah, makan apa aja saya makan. Sampai sekarang juga sih kadang-kadang masih kebablasan gitu ya. Tapi sekarang udah mulai hati-hati. Ya, karena tahu saya pengen hidup panjang, saya pengen 20, 30, 300 terjadi gitu ya. Dan sampai 1000 gereja, 1 juta murid terjadi saya masih hidup gitu ya. Jadi supaya umurnya panjang, supaya Tuhan bisa pakai kehidupan saya lebih lagi. Jadi kalau dulu gaya hidupnya itu kacau banget. Makan sembarangan, gaya hidupnya tidak pernah olahraga. Disuruh olahraga sekali, paling 5 menit, 10 menit, setelah itu nggak pernah olahraga sama sekali. Jadi badannya overweight, mukanya jauh lebih tua dari umurnya. Kalau ditimbang pakai timbangan, tahu ya, ada timbangan yang ketahuan real age-nya itu ya, atau keadaan fisiknya itu jauh lebih tua daripada umur aslinya. Ada timbangan yang begitu tuh Bapak Ibu sekalian gitu ya. Dan saya lihat, waduh ini gak sehat banget. Sehingga pada suatu hari gitu ya, saya sepedahan sama teman-teman, diajak, udah lama gak olahraga, tidak pernah naik sepeda. Diajak sepedahan dari rumah saya di Geraha Family sampai ke airport Juanda dekat sini.
itu masih selamat, puji Tuhan, kembali ke rumah tanpa kekurangan satu apapun gitu ya. Minggu depannya diajakin lagi, ya udahlah karena sungkan gitu ya. Dan juga ya enjoy juga sih sepedahan karena udah lama gak sepedahan. Ya jadi sepedahan kali ini jaraknya lebih jauh dari Graha Family sampai ke Sidoarjo. Ya, sampai di Sidoarjo gitu ya. Yang kali ini gak sehat walafiat Bapak Ibu sekalian. Sampai di Sidoarjo jantung saya sakit sekali gitu ya. Seperti kayak ketusuk. Dan saya waktu itu gitu ya. Waktu duduk itu terbersit gitu ya. Waduh doa-doa gitu ya. Tuhan selamatkan aku. Tuhan aku belum mau mati gitu ya. Tuhan aku masih punya anak kecil gitu ya. Macam-macam gitu ya doa. Karena apa? Saking takutnya jantungnya itu sakit sekali. Gak bisa bangun, gak bisa aduh gitu ya. Terus teman-teman yang nganter saya sama-sama kita sepedahan gitu tanya, kok nggak apa-apa kok? Ya duduk dulu sebentar gitu ya. Setelah duduk, ayo kok mau pulang lagi atau gimana kok? Mau naik taksi aja Komil gitu ya. Saya bilang, gengsi dong masa naik taksi gitu ya. Sampai saya bilang ya udah enggak kita coba aja. Baru 1 kilo, 2 kilo, jantungnya sakit lagi. Saya sampai takut banget, saya bilang, udah stop gitu ya. Yang lain tuh udah di depan, cuma satu doang yang nemenin saya. Ajing, inget tahu ngajing ya, asyir kita gitu ya, nemenin saya. Terus udah Komil, dia juga yang ngeri dia. Jangan sampai Komil yang jatuh gitu loh ya. Terus ketemu dengan malaikat surgawi gitu kan. Terus dia bilang udah kok naik taksi aja. Walaupun gengsi saya harus tahu keadaan diri saya emang gak kuat lagi naik sepeda. Jadi sepeda saya dimasukin ke taksi gitu ya, naik ke taksi. Terus taksinya lewat gitu ya, lihat teman-teman yang naik sepeda, saya cuma bisa dada gitu ya. Dalam hati saya malu banget gitu ya. Pulang besokannya saya periksa ke jantung, ke dokter. Waktu itu saya masih umur 40. Masih lucu-lucunya itu sebenarnya gitu ya. Masih gemes-gemesinnya hari itu gitu ya. Tapi ternyata jantung saya nggak sehat. Kenapa? Karena gaya hidup yang salah. Salah makan, salah semuanya salah gitu ya. Sehingga hari itu kalau saya nerusin apa yang saya lakukan hari itu, saya mungkin gak ada di sini hari ini. Hari itu saya mengambil keputusan, oke, aku mau hidup panjang, aku pengen dipakai Tuhan lebih lagi. Aku harus membuat keputusan hari ini. Aku harus rubah gaya hidup, aku harus rubah disiplin yang selama ini gak baik, gak sehat. Sama Bapak Ibu sekalian, kalau hari ini Anda tidak baca firman, tidak merenungkan firman, Anda tahu ujung-ujungnya nanti akan membuat Anda celaka, membuat hidup Anda tidak bahagia, dan membuat hidup Anda tidak diberkati. Dan membuat hidup Anda tidak dipakai Tuhan. Kalau Anda ingin dipakai Tuhan, kalau Anda ingin bahagia, kalau Anda ingin sukses berhasil seperti yang di ayat yang ketiga nanti gitu ya. Kita harus rubah gaya hidup kita. Kita harus punya disiplin. Catat nih ya, disiplin jadi gaya hidup. Ya. Dari disiplin harus jadi gaya hidup. Gaya hidup bukan sekedar gaya hidup, tapi gaya hidup yang mendewasakan. Amin, Bapak Ibu sekalian. Akhirnya saya mulai olahraga. Pak Albert ini teman saya sepedahan. Jadi kalau ketemu biasanya tidak pernah di gereja, ketemunya di jalanan terus gitu ya. Sambil sepedahan atau saya lari, dia sepedahan gitu ya. Dia lebih kencang dari saya Bapak Ibu sekalian karena umurnya memang lebih muda. Ya, tapi lebih sehat sih memang gitu ya. Saya olahraga mulai rutin ya. Dari saudara tahu memulai sesuatu itu pasti nggak enak. Saya suka bersepeda. Tapi yang saya nggak suka apa? Bangun pagi. Kalau pagi-pagi alarm saya bunyi gitu ya. Jam 4.45 biasanya kalau sepedaan bunyi. Tring. Itu bantal. Yang biasanya gak bisa ngomong. Itu bisa ngomong. Sini aja sayang, jangan kemana-mana. Guling itu loh. Yang biasa gak bisa ngomong. Bisa ngomong. Peluk aku sayang, kamu jangan kemana-mana. Udah sini aja gitu ya. Manja banget itu guling sama bantal. Tapi kalau udah sepedahan, seneng. Udara segar, badan keringetan, pulang. Wah, badan kelihatannya fit banget. Udah gitu makan juga boleh bebas kan, karena
sepedanya udah olahraganya, udah kalorinya udah banyak. Wah, nikmatin berkatnya. Tapi paling susah apa? Bangun paginya. Baca Alkitab juga begitu. Merenungkan firman Tuhan juga begitu. Kalau sudah baca, sudah dapat rema, sudah dapat pewahyuan, kalau Roh Kudus sudah jamah, wah, itu Anda rasanya kan seger banget. Diberkati banget. Tapi susahnya apa? Buka Alkitab pertama kali. Meluangkan waktu. Masih ngantuk-ngantuk. Gitu ya. Oh, saya doanya pagi gitu ya. Puji Tuhan pagi ya. Kalau malam aminnya besok pagi gitu ya. Pernah gak yang doanya malam-malam? Dulu saya doanya malam-malam di pinggir ranjang gitu ya. Aminnya itu jam 6 pagi. Gitu ya. Amin gitu ya. Loh, ketiduran ternyata. Alkitabnya di mana-mana gitu ya. Mulainya susah banget. Tapi kalau udah dapet, enak banget. Betul gak Bapak Ibu sekalian? Ya gak apa-apa. Mulai dengan yang simple. Mulai ambil Alkitabmu, mulai tentukan tempat, mulai tentukan waktu. Buat saya baca Alkitab itu setelah saya olahraga. Biasa pagi bangun gitu ya, lari dulu atau olahraga dulu atau jalan pagi. Sekarang gak bisa sepedahan lagi karena kalau sepedahan waktunya banyak banget. Udah gak ada waktu begitu banyak. Saya biasanya jalan pagi, kalau jalan pagi itu 50-60 menit selesai. Udah sampai di rumah sambil nunggu keringet kering gitu ya. Saya buat kopi gitu ya, buat kopi sendiri. Kopi di kafe mahal, buat sendiri, paket hemat gitu ya. Buat sendiri, saya taruh kopi saya, Alkitab udah ada di meja, buka Alkitab baca. Ya, buka Alkitab baca sambil kering gitu ya. Selesai kering 40-50 menit gitu ya. Lalu mandi, lalu pergi ke kantor. Make a habit. Buat ini jadi satu kebiasaan. Kebiasaan yang menyenangkan. Waktu Anda dan waktu saya beda-beda. Yang cocok gimana? Ada orang yang harus kerja pagi-pagi kok nggak bisa. Mungkin pas jam makan siang. Ya, makan siang kan 1 jam. Kan makan nggak 1 jam. Daripada Anda scrolling Instagram, makan kan 10-15 menit selesai. Setelah itu nganggur-nganggur, ngongkok-ngongkok kan. Biasanya sama teman-teman kalau makan bareng-bareng. Atau kalau makan sendiri, ngapain biasanya? Kan break. Scrolling lah, apalah. Udah gunakan itu untuk bisa doa, untuk bisa cari wajah Tuhan. 20-30 menit selesai. Lebih baik Anda berdoa 20-30 menit kan daripada tidak berdoa sama sekali, tidak baca firman sama sekali. Amin Bapak Ibu sekalian. Jadi kita harus punya disiplin yang baru. Nah, untuk mulai disiplin tadi pagi saya kasih prinsip. Aim on progress, not perfection. Target kita adalah pertumbuhan. Target kita adalah progress. Target kita adalah 1 hari lebih baik sedikit aja gak apa-apa daripada tidak bergerak sama sekali. Daripada Anda mau ideal, oh saya habis firman Tuhan ini baca, wah berapi-api, saya pulang hari Senin besok baca 10 pasal tiap hari. Gak usah begitu Bapak Ibu sekalian. Kadang hanya 1 pasal, oh saya akan terbakar dengar firman Tuhan hari ini, saya mau mulai 1 jam sehari. Gak usah, kadang perlu hanya 10 menit. Perlu 15 menit, tapi setiap hari lakukan dengan setia. Dan setelah itu tingkatkan. Aim on progress. Targetkan pertumbuhan. Targetkan untuk Anda berkembang. Targetkan untuk Anda bisa bertumbuh daripada harus ideal atau sempurna di awal. Mari kita ambil komitmen untuk jadikan disiplin ini gaya hidup. Hari ini kalau orang kenal saya, kenalnya Pastor Mil yang mana? Pastor Mil yang suka lari. Benar ya? Pastor Mil, makanya waktu saya gak ikut GMS Run, semuanya nanya, Komil kok gak bisa kok gak ikut? Lah emang kalau gak ikut kenapa? Banyak orang nanya, Komil kok gak ikut GMS Run? Kemana Komil? Kayak saya ikonnya GMS Run gitu loh. Enggak gitu loh ya. Karena orang kenal saya adalah seorang gembala, pastor yang suka olahraga. Kalau gak ikut acara event sepeda, bingung gitu. Komil kok gak ikut gitu ya. Emang saya harus ikut gitu ya. Hari ini saya berubah dari seorang yang tidak pernah olahraga, orang yang overweight, itu jadi seorang yang dikenal sebagai orang yang suka lari, suka olahraga. How? Bagaimana bisa berubah? Gampang. Progress.
Sedikit lebih baik daripada tidak sama sekali. Amin Bapak Ibu sekalian. Hari ini kalau Anda ingin baca firman Tuhan, kalau Anda ingin sukses dan berhasil, bukan hanya harus ninggalin nasihat orang fasik, tapi harus punya disiplin yang baru. Gaya hidup yang baru, baca firman. Sedikit aja, 5 menit, 10 menit, 15 menit lakukan. Ya, doa. Jadi caranya gimana? Perfection. Dari tahu jadi nggak tahu. Belajar artinya apa? Harus baca. Jadi ada 3 langkah ya. Dari tahu harus jadi tahu. Kalau sudah tahu harus melakukan, artinya harus praktekkan. Kalau sudah melakukan, dari lakukan harus tingkatkan iman jadi percaya. Amin. Udah sedikit-sedikit aja. Kalau hari ini Anda gak baca, baca. Kalau hari ini Anda udah baca, praktekkan, lakukan. Supaya jadi terobosan dalam kehidupan Anda. Kalau udah lakukan tapi hanya memilih-milih. Kan kalau Alkitab kan suka begitu kan kita ya. Ada bagian yang di highlight, ada bagian yang tidak di highlight. Betul nggak? Padahal kan semuanya firman. Karena ada firman yang, wah ini cocok nih buat saya. Janji firman Tuhan, biasanya itu di highlight. Tapi begitu perintah, harus memberikan persepuluhan. Kalau bisa dihitemin nih yang ini nih ya. Pakai spidol hitam itu gak kelihatan gitu ya. Karena kita milih-milih firman yang sesuai. Firman yang cocok, firman yang memberkati. Tapi bukan firman yang melayani. Mengampuni orang lain, wah ini susah nanti aja gak usah di highlight gitu ya. Jadi Anda yang belum baca, belajar baca. Yang sudah baca, mulai praktekkan. Yang sudah mempraktekkan, mulai melangkah lebih dengan iman supaya mempraktekkan semua isi Alkitab dan percaya kebenaran firman Tuhan di dalamnya. Amin. Amin Bapak Ibu sekalian. Anda diberkati hari ini? Kalau Anda diberkati, beri tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Dan yang ketiga, ayat yang ketiga dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Ini ayat yang kita suka semua kan, makanya di highlight, di garis bawahi, dicatat, kan karena disitu katakan, iya kita akan menghasilkan buah pada musimnya, tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kadang-kadang kita klaim ayat ini, kita doakan, tapi ayat 1-2-nya nggak dibaca. Untuk dapat ayat yang ketiga ini, 1-2 kan harus dibaca, betul nggak Bapak Ibu sekalian? Berapa baca Alkitabnya seperti yang saya katakan gitu ya. Yang bagus-bagus di highlight, diklaim, didoakan. Kok Tuhan aku gak berbuah di musimnya. Kok Tuhan aku layu daunnya. Kok Tuhan aku gak, yang apa yang aku perbuat kok gak berhasil. Diklaim, didoakan gitu ya. Lupa Roh Kudus ingatkan. Ingat loh, lakukan yang 1, 2 juga dong. Ya. Nah, ketaatan itu selalu menghasilkan berkat di ayat ketiga. Ketika kita taat menghasilkan nomor 1, ayat nomor 1 dan nomor 2, ini berkat baru bisa ada dalam kehidupan kita. Itu di Alkitab itu tulis menghasilkan buah pada musimnya, artinya apa? All season of your life. Hidup ini musimnya beda-beda ya. Ada musim Anda sekolah, kalau Anda hari ini masih sekolah dan kuliah, Tuhan akan berkati sekolahmu, akan berkati studimu. Yang hari ini cari kerja, Tuhan akan berkati pada saat engkau cari kerja dan berkati karirmu. Anda mau bisnis gitu ya. By the way, tadi saya ngelihat ini sampingan gitu ya. Singernya kok kayak itu ya, kayak pendirinya Tokped ya gitu ya. Anda lihat nggak mirip gitu ya? Nanti aja. Saya lihat kok mirip William Tanujaya ya gitu ya. Tapi itu ntar lihat aja gitu ya. Ada di sana. Oh iya ada ya. Mirip gitu ya. Ada yang balik ke laptop gitu ya. Ya, yang gangguin saya sendiri gitu. Maaf membubarkan konsentrasi Anda. Kalau Anda yang hari ini kerja, saya percaya Tuhan bisa berkati Anda di musimnya. Yang sedang bangun pernikahan, Tuhan berkati setiap musimnya. Ada berkat-berkatnya di musim-musimnya. Pernikahan kalau yang sudah punya anak kecil, anak remaja. Kayak saya pernikahan musimnya udah tinggal berdua sama istri saya.
Anak-anak saya belum menikah sih, tapi sedang kuliah keluar kota gitu ya, keluar negeri. Jadi rumah kita berdua aja gitu. Beda loh, rasanya beda. Dan Tuhan akan berkati di musimnya. Nanti yang senior Tuhan akan berkati di senior, di musim senior. Saya sebentar lagi masuk senior juga nih gitu ya. Ya, tapi di situ katakan Tuhan berkati dan tidak layu daunnya. Artinya apa? Walaupun kita umur bertambah, tapi semangat di dalam Kristus tidak berubah. Semangat untuk melayani, semangat untuk mencintai Tuhan, semangat untuk mencintai rumah Tuhan, semangat untuk membangun yang personal tadi itu. Baik itu rumah tangga, baik itu bisnis, baik itu pekerjaan yang Tuhan percayakan, itu tidak layu. Amin. Amin Bapak Ibu sekalian. Dan disilakan apa saja yang diperbuat itu berhasil. Ini luar biasa banget loh. Berkat ini benar-benar dahsyat. Ini apa saja yang diperbuat berhasil. Ngerjain apapun sukses. Tahu gak gereja Anda hari ini dimanapun Tuhan taruh gitu ya. Itu kita bisa ngelihat sebuah pertumbuhan. Beri tepuk tangannya buat Tuhan kita. Anda ada di gereja Tuhan yang luar biasa banget. Nabur itu bertumbuh walaupun tekanannya banyak. Tapi pertumbuhan itu nyata. Hari ini baru di selatan ini lihat wah udah penuh kayak gini. Saya percaya nanti yang belakang-belakang lebih penuh lagi. Amin Bapak Ibu sekalian. Anda ada di dalam suatu kegerakan rumah Tuhan yang pengurapannya itu sukses. Masa sih kalau Anda ikut dalam satu gerbong yang sama, di track yang sama gitu ya. Tapi hasil akhirnya berbeda. Ada pertanyaan yang bodoh banget gitu ya. Waktu itu saya ketemu, ini pertanyaan yang basa-basi, rada bodoh sih gitu ya. Ketemu temen di pesawat, satu pesawat nanya, kamu mau kemana? Sama kayak kamu mau kemana gitu kan ya. Ya di pesawat, satu pesawat ya. Waktu itu dari Surabaya mau ke Jakarta, ya udah pasti dia mau ke Jakarta. Satu pesawat kok. Amin Bapak Ibu sekalian. Masa sih Tuhan taruh kita di satu gerbong. Dan gerbong ini menuju kepada satu hal yang lebih besar yang Tuhan percayakan. Yang setia pasti akan diberkati. Masa sih kita kalau satu gerbong semua ada yang ketinggalan? Jangan ada yang ketinggalan ya. Kecuali Anda yang off track. Anda yang keluar dari gerbongnya. Pasti tujuannya beda. Hari ini saya mengajak kita semua mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Kalau Anda pengen tahu tema tahunan dari Gereja Mawar Syaron tahun 2023, Anda dengerin aja video yang pertama. Setiap kali ibadah, di situ tuh ada semua kata-kata tema selama tahun 2023. Mencintai firman Tuhan dan mendengar suaranya. Perhatiin nanti di ibadah minggu depan. Semua visi 1 tahun ini sudah jelas dipaparkan lewat video opening kita. Jadi Anda harusnya tahu ini mau kemana arahnya. Gereja ini kemana. Amin. Nah berkat. Bicara berkat, saya definisi berkat itu beda-beda. Saya ingin cepat aja supaya kita bisa bahas tokohnya. Berkat menurut saya itu bukan keuangan aja. Ya, keuangan itu yang paling terakhir kalau ngomongin berkat. Ngomong berhasil menurut saya berkat keuangan itu yang nomor keberapa. Menurut saya berkat itu kalau kita bisa mengenal Tuhan dan mengenal rencananya buat hidup kita. Itu berkat. Menurut saya. Kalau kita tahu kenapa Tuhan ciptakan kita dan tahu rencananya dalam kehidupan kita, itu menurut saya hal yang luar biasa. Ada orang yang berkata demikian. Ada 2 hari besar di dalam kehidupan manusia. Hari pertama yang terbesar adalah ketika dia dilahirkan. Yang kedua adalah hari di mana dia menemukan alasan kenapa dia dilahirkan. Karena banyak dari kita hidup hanya sekedar hidup, tapi tidak untuk bisa mengenapi rancangannya. Satu hari saya datang ke satu tempat di Sulawesi.
Ya, desa ini tahun 90-an, 94, 95 gitu ya. Ya, 96, 95, 96 lah ya. Saya datang ke satu desa di Sulawesi Utara, masuk lagi ke dalam gitu ya. Dan hari itu saya lihat masuk ke kampung, saya pikir kampungnya rada terbelakang, belum ada listrik. Jadi tidak ada listrik masuk desa, tapi rumahnya keren-keren. Dari beton, dari semuanya, nggak ada yang gede kayu, nggak ada yang jelek-jelek itu nggak ada, rumahnya bagus-bagus semua. Saya tanya penghasilan dari sini apa? Oh, penghasilannya adalah sarang burung walet. Burung walet yang liar di gua-gua. Jadi orang-orang sana naik ke gunung, ke gua, ambil sarang burung walet, jual ke kota. Nah, saya waktu bertamu, saya lihat ada hal yang unik di setiap rumahnya itu. Saya lihat ada kulkas, lemari es, itu di ruang tamu. Jadi saya bingung. Lemari es atau kulkas kan harusnya taruhnya di dapur atau di tempat makan. Ini taruhnya di ruang tamu, depan, buka pintu lihat kulkas. Yang kedua, pertanyaan saya, ini kampung kan nggak ada listriknya. Kenapa kok bisa ada kulkas? Jadi saya tanyalah karena penasaran kan. Saya tanya, dia bilang sama guide-nya kita, orang yang nemenin kita, dia bilang, oh kalau di sini kulkas adalah lambang kemakmuran. Jadi kalau punya kulkas, orang itu bangga. Enggak ditaruh di dapur, taruhnya di depan. Supaya orang buka atau orang lewat lihat, wih punya kulkas. Salah fungsi ini gitu ya. Terus saya tanya, oke. Terus kalau nggak ada listrik ini gimana? Oh, kulkas di sini itu bukan buat simpan makanan. Dibuka, isinya apa? Baju. Jadi kulkas adalah lambang kemakmuran dan gunanya bukan untuk nyimpan makanan, tapi gunanya untuk nyimpan baju. Jadi lemari baju. Kalau Anda jadi pencipta kulkas, itu rasanya kok begini. Paham ya Bapak-Ibu sekalian ya? Masing-masing dari kita itu punya tujuan, punya fungsi, punya peranan. Sukses menurut saya bukan hanya menunjukkan kemewahan. Tapi sukses menurut saya adalah ketika kita bisa menggenapi rancangannya di dalam kehidupan kita. Kalau Anda mau dipakai Tuhan, beri tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Oke? Yang kedua, sukses itu artinya juga membuat kita itu kenal siapa diri kita. Jati diri kita ini siapa? Rancangannya kita kenal, jati dirinya kita kenal. Sukses itu artinya firman Tuhan ini bisa memberikan kita kekuatan karena ada momen-momen di dalam diri kita yang kita gak kuat untuk bisa mengejar panggilan yang tertinggi di dalam Tuhan. Nanti saya kasih ilustrasi di contoh berikutnya. Jadi firman itu membuat kita ketemu rancangannya, ketemu siapa kita, memberikan kita kekuatan dan ujung-ujungnya sukses membuat kita mendapatkan berkat yang sejati tadi itu. Nah saya tadi mau kasih contoh, saya tutup ini. Di Lukas pasal 1 ayat 26, 38, 26 sampai 38. Ini kisah Maria, saya baca cepat ya Bapak-Ibu sekalian. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota Galilea bernama Nazaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki dan pada hari tuanya dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan.
jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu pun meninggalkan dia. Amin. Kalau Anda hari ini baca Alkitab, dengerin suara Tuhan, masih harus bergantung dengan orang lain, tidak mungkin Tuhan bisa pakai Anda lebih lagi. Kita harus bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, yang percaya katakan amin. Ketika kita bertumbuh dewasa di dalam firman Tuhan, kita akan ngalamin hal-hal personal yang orang lain gak bisa alamin. Seperti Maria ini, malaikat Tuhan datang, firman Tuhan datang dalam kehidupannya. Firman Tuhan yang enak gak? Gak enak loh kalau jadi Maria. Coba Anda bayangkan hari itu Anda punya impian, ingin menikah, gak usah heboh-heboh. Aku ini wanita yang sederhana kok. Aku cuma pengen menikah, married, hidup bahagia sama tunanganku. Setelah itu aku gak punya impian yang gimana banget gitu ya. Pokoknya aku hidup sederhana-sederhana aja. Tapi di tengah dia sedang bermimpi, di tengah dia sedang membangun hidupnya tuh diinterupsi oleh firman Tuhan yang begitu kuat menurut saya. Firman Tuhan berkata, kamu ini adalah orang yang dikaruniai. Aku akan memakai hidupmu, kau akan mengandung. Kebayang gak firman Tuhannya gitu? Tough. Coba zaman itu ya. Zaman sekarang aja hamil duluan nikah tabu, apalagi zaman itu. Masa kita bisa jelaskan? Coba bayangin kalau di sini ada anak wanita gitu ya, hamil, terus Anda bilang kata ini Roh Kudus bapaknya. Pasti kan curiga, tapi itu yang terjadi di Maria. Firman Tuhan itu ada dan mengubah satu destinasi kehidupannya yang tadinya dia mau ke sana, yang mau tadinya comfort zone, dianya nyaman-nyaman dibalik ke sana masuk ke zona iman. Ada firman di dalam kehidupan kita yang kalau Anda ingin dipakai Tuhan, ini firmannya itu tajam banget. Yes, dalam kehidupan Anda belah. Harus tinggalkan apa yang ada di perahumu, harus ngikut jalannya Tuhan. Amin. Kalau Anda nggak sensitif akan suara Roh Kudus, Anda nggak bakal melakukan. Tapi Maria itu menimbang-nimbang semuanya. Dan dengan kelembutan hati dia katakan, jadilah sesuai dengan perkataanmu. Sebelum kita bisa berkata begitu, sebelum kita bisa berkata jadilah sesuai perkataanmu, hal pertama yang paling basic yang kita harus punya, itu bisa dengar apa perkataannya. Amin Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda gak mencintai firman Tuhan, gimana bisa dengar suaranya? Kalau Anda gak dengar suaranya, bagaimana mau berkata jadilah sesuai dengan perkataanmu? Paham Bapak Ibu sekalian? Jadi kalau hidup Anda ingin dipakai Tuhan, Anda harus berkata, Tuhan ini aku, berbicaralah dan apapun yang kau perintahkan, apapun yang kau katakan, aku akan taat. Dan sebelum Anda bisa berkata begitu, Anda harus dengar dulu, sensitif dulu, tahu dulu ini suara Tuhan. Amin. Dan itu gak mudah. Itu perlu disiplin. Jadi hari ini, walaupun saya katakan aim on progress, targetkan untuk progress, untuk pertumbuhan, untuk perkembangan. Tapi ingat, tujuan akhirnya juga adalah pemakaian Tuhan. Jangan lupa itu. Jangan Anda kecil-kecil, pelan-pelan, tapi lama gak kepake tuh, gak dipakai hidupnya sama Tuhan. Terlalu lambat untuk bisa melangkah. Belajar hari ini, buka firman Tuhan hari ini, sehingga Anda dipakai Tuhan. Maria itu luar biasa. Hatinya begitu lembut, begitu dahsyat, begitu luar biasa. Dia punya cita-cita yang simpel. Bahkan kalau ditolak gitu ya, bisa, jangan aku. Aku nih simple dengan alasan yang rohani. Aku tuh gak mau yang gede-gede gitu kok. Aku nih hidupnya biasa-biasa aja, gak usah dipakai sampai begitu. Gak usah lah Tuhan, udah wahwise gitu ya. Udah aku kepengen, udah biasa aja, aku tenang kok begini. Aku happy kok gini. Tapi Tuhan punya rancangan yang berbeda buat orang-orang seperti Maria. Saya percaya di sini juga banyak yang Tuhan ingin pakai lebih lagi.
Banyak yang Tuhan ingin expand, perbesar kapasitasnya, kecintaannya sama Tuhan. Tuhan ingin berkati keluargamu, Tuhan ingin berkati studimu, Tuhan ingin berkati pekerjaanmu, Tuhan ingin berkati pelayananmu. Amin. Tapi hari itu Maria dapat firman Tuhan, dia katakan jadilah perkataan, jadilah sesuai dengan perkataanmu. Itu luar biasa loh. Waktu dia ngomong itu, yang didapat setelah itu susah. Nggak gampang. Karena dia harus kan jalanin itu semua. Jalanin apa kata orang. Yusuf juga di saat yang berbeda dengar suara firman Tuhan. Nggak bersamaan, berbeda. Tapi dua-duanya sepakat. Ya itu dijalanin tuh. Diomongin orang, mereka tetap percaya. Begitu lihat anaknya gede, Yesus besar gitu ya. Kan belum ada tanda-tanda dipakai Tuhan. Umur 12 tahun, hilang di bait Allah, itu pun masih diomelin. Kamu kemana aja? Bayangin, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Diomelin gitu ya. Karena apa? Karena Maria melihat dia anak. Sampai 30 tahun. Di tahun ke-33, ketika disalib. Itu pun, banyak orang Yahudi gak percaya dia adalah Tuhan. Bayangkan ya. Hidupnya seperti demikian. Kalau Anda berkata jadilah sesuai dengan perkataanmu, tapi yang kau terima bukan berkat. Nah tadi saya bilang definisi berkatnya apa? Kalau definisi berkatnya uang, itu paling akhir. Definisi berkat adalah menjalani rencana Allah. Definisi berkat adalah ketemu panggilan Tuhan. Definisi berkat ketika dalam keadaan the lowest point, firman bicara dan memberikan kekuatan, itu berkat. Saya akan tutup dengan ini. Kok Maria bisa tahan di tengah semuanya itu? Ya. Ada ayat di ayat 30, di Lukas pasal 1 ayat 30. Saya percaya ini yang jadi berkat buat kehidupan Maria. Dikatakan begini, dan Maria ingat nih, saya percaya dia ingat. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Garis bawahi kata kasih karunia di hadapan Allah. Wih, hidup yang berat seperti itu, digosipin orang, diomongin orang, harus menanggung ini semua, dijalanin 33 tahun, berat. Apa yang membuat Maria bisa bertahan? Karena dia ingat, semua problemnya itu, semua tantangan hidup itu, semua yang memberati hidup dia itu, buat dia itu bukan tantangan, tapi kasih karunia. Amin. Saya hari ini ketika saya mengambil keputusan untuk jadi seorang hamba Tuhan, kita 5 bersaudara. Ya, saya anak nomor 1, saya punya adik 4. 4 adik saya gak ada yang milih jadi pendeta, cuma saya jadi pendeta gitu ya. Saya tahu hidup saya akan beda. Mungkin secara keuangan adik saya yang pengusaha-pengusaha, yang bisnismen, yang kerja, itu secara financially mungkin better, lebih baik dari saya. Dan saya harus duduk loh sama-sama mereka. Saya paling susah itu kalau kumpul keluarga. Bener Bapak Ibu sekalian, dulu-dulu ya, dulu-dulu. Kalau sekarang enggak. Dulu-dulu itu ya, ceritanya apa? Oh aku baru beli ini, aku baru liburan ke sini gitu ya. Apalagi kalau reuni sama teman-teman, waduh itu problem paling berat menurut saya. Karena dia liburannya, teman saya liburannya ke Paris, ke Eropa, Disneyland. Kamu kemana? Dunia fantasi. Jauh. Beda. Tantangannya beda. Hidupnya beda. Tapi kalau Anda yang dipilih untuk ngejalanin apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupanmu, jangan bilang itu tantangan. Jangan bilang itu pencobaan. Bilang itu kasih karunia. Terima kasih Tuhan,
Kau pilih aku. Sehingga aku bisa jalanin ini dengan kasih karunia dari Tuhan. Maria, the only ministry dari semua umat manusia. Semua bisa jadi asyir, semua bisa jadi pendeta, semuanya bisa jadi apapun. Gak ada yang bisa jadi ibunya Yesus, cuma satu. Maria. Makanya kasih karunia-Nya besar. Kalau mau dipakai Tuhan, baca firman Tuhan. Renungkan. Definisi suksesmu akan berubah. Amin. Dan ketika Anda jalani hidup ini, gak dilihat lagi tantangan, tapi semuanya kasih karunia. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kalau Anda diberkati, beri tepuk tangan yang meriah buat Allah.